Topik menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Ketika kita bicara masalah perangkat desa yang ada di pemikiran kita, mungkin perangkat desa di beberapa dekade yang lalu ya, sosok bapak-bapak tua dengan ngelinting, siung gitu kan. Tapi hari ini semuanya berubah karena apa? Di depan saya, di depan jenengan semua ini adalah sosok-sosok perangkat desa yang milenial lah. Dari sisi pendidikan, dari sisi usia, kemampuan dan lain-lain itu jauh. Dan mereka bisa menjawab tantangan zaman. 19 tahun sudah PPDI berdiri dan baru tanggal 17 ini ulang tahun yang ke-19. Saya hadirkan para pengurus PPDI Kabupaten Wonosobo. Yang pertama Mas Eko Purwanto, Sekretaris PPDI Wonosobo. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas Eko. Ini adalah Sekretaris Desa Kecis Kecamatan Selomerto. Kemudian ada Mbak Puji Astuti, Bendahara PPDI. Puji Rahayu, kok di sini nulis Puji Astuti. Waduh, ini kelingan mantan nih. Puji Rahayu, Bendahara PPDI sekaligus Bendahara Desa Kalirang, betul, Kecamatan Selomerto ya Mbak Puji ya. Sehat yuk? Alhamdulillah sehat Kang. Aku nih kayak Mbak Puji tetap kelingan guyu kok. Nanti lah dibongkar di podcast ini. Kemudian Mas Catur Agus Prianto, Sekretaris di bidang pengembangan teknologi informasi PPDI sekaligus Sekretaris Desa Adiwerno Selomerto. Ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ini Selomerto semua ya? Selomerto. Wah, ini rezim Selomerto ini di PPDI. Oke, terima kasih hadirnya di Lintas Topik dan memang kita sengaja bajak pada hari ini karena berkah nyaris mepet dengan ulang tahun ya. Selamat ulang tahun untuk teman-teman PPDI. Terima kasih. Ya, semoga ke depan PPDI ini semakin bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat karena memang PPDI ke depan tidak mudah tantangannya. Betul. Dan masyarakat pun semakin sadar akan hak-haknya yang untuk bisa diberikan pelayanan secara prima gitu kan. Nah, saya ingin ke Mas Eko dulu Mas, bisa diceritakan tentang PPDI itu sendiri sekarang Mas. Kayak yang tadi di awal saya ngomong PPDI wong tua-tua dan lain-lain sekarang gitu Mas. Oke, baiklah. Ini Mas, jadi PPDI itu memang dulu ya Mas. Sekarang juga masih banyak yang tua Mas. Tapi karena setiap masa kan harus ada orangnya. Jadi kita bergantian terus. Yang tua-tua yang sudah kita berjuang itu dari tahun 2006 tetap masih eksis bekerja. Tapi kita utamakan di pelayanan kantor saja di rumah. Untuk eksistensi keluar, kontribusi ke Pemda, lobby kemana-mana itu yang muda-muda. Termasuk kepengurusan juga banyak yang muda sekarang di PPDI. Di usia berapa rata-rata? Rata-rata ada minim itu 30-an, 30 sampai 40 tahun lah. Oh iya, sudah beda generasi ya. Beda generasi. Bahkan Mas Ketua, ya sekali lagi ini mumpung masih awal, jadi mohon maaf, mohon izin tadi sudah dihubungi karena waktunya tidak sempat. Akhirnya mengutus saya dan Mbak Puji. Sebenarnya pengen banget bergabung di sini, tapi memang keadaan dan waktu kan Mas Ketua sudah. Mas Ketua masih muda Mas Ketua. Betul, saya kenal Mas Didin kan? Iya, Mas Didin masih muda. Jadi kita bikin kotak, tapi kan karena memang waktu dikejar waktu juga kan. Lah, berarti sekarang kalau dari sisi komposisi PPDI itu lebih banyak di generasi di bawah 40 atau masih didominasi generasi 50-an? Di bawah 40 semua, hampir semuanya. Rata-rata. Kecuali yang kita angkat menjadi pembina. Pembina penasehat itu yang senior-senior semua. Ada masa kerja enggak sih Mas untuk PPDI? Masa kerja di organisasi itu 5 tahun. Di organisasi? Di organisasi. Tapi untuk di perangkat sendiri ada enggak masa kerjanya? Ada sampai dengan umur 60 tahun. Oh 60 tahun. 60 tahun. Oh gitu. Mas, kalau dari dikomparasikan tadi kan sekarang lebih banyak yang usia-usia di bawah 40. Kalau dari pendidikan mereka kebanyakan alumni mana? Lulusan mana? SMA, S1? Untuk tahun 2020 ke bawah itu masih didominasi SMA. Tapi untuk pendatang baru yang 2017 sudah ada lah S1, S2, bahkan S3 udah mulai. Ada S3 juga? Ada S3 ada. Bahkan teman saya itu yang Korcam PPDI juga untuk Kalikajar itu sekaligus dosen, Kejajar. Dia Korcam Kejajar itu Mas Handoyo itu juga dosen di Unsi. Sekarang udah S3. Lagi sidang S3.
mohon doanya mudah-mudahan tahun ini lolos. Oh iya, selamat ya Mas Handoko. Handoyo. Mas Handoyo ya, kita pernah kontak juga nih. Iya. Ini salah satu perangkat yang pendidikannya S3 ini luar biasa kan. Lah, ketika pendidikan semakin meningkat, Betul. efek untuk pelayanan masyarakat seperti apa? Itu tuntutan zaman sih Mas sebenarnya. Tuntutan zaman, dan karena pekerjaan yang di depan mata kan selama ini perangkat. Mungkin zaman dulu senior saya itu jadi perangkat itu pengabdian Mas. Zaman dulu Iya, iya. Memang nggak ada siltap, nggak ada tunjangan, bahkan hanya tanah bengkok. Paling bengkok nggak seberapa saat itu ya. Saat itu. Tapi untuk sekarang kan sudah ada siltap, kita dapat siltap, dapat tunjangan. Ya walaupun kurang, tapi kan tinggal kita cara bersyukurnya saja lah. Jika kita bersyukur, seberapapun pasti cukup lah. Yang nggak cukup itu kan untuk membiayai gaya hidup. Nah, itu beda lagi. Nah, ada soal gaya hidup saya dengan cewek ini. Mbak Uci, kok tertarik jadi perangkat ini apa sih? Dulu tuh ya tertarik dengan perangkat karena ada lowongannya Mas. Yang pertama pasti karena ada lowongan jadi perangkat desa. Sekarang perangkat desa itu lowongan yang sangat digemari masyarakat. Itu seksi banget sekarang seksi ya. banget Seksi. Mas. Jadi waktu itu waktu zaman saya itu 17 orang satu desa yang daftar. 17 orang. Untuk satu posisi. Iya, untuk satu posisi. Alhamdulillah waktu itu saya masih tes. Soal-soal itu dari kabupaten langsung didistribusikan ke desa. Alhamdulillah saya dapat nilai yang tinggi, jadi lolos gitulah. Oh gitu. Mbak Uci tahun berapa masuk di perangkat? Tahun 2012 Mas. Oh masih baru lah. Sama. 2012. Ini angkatan satu ratus saya semua. satu angkatan Saya sama paling Mas muda. Eko. Kalau Mas Dia Eko paling udah, muda. Saya 2017. 2017 ya, Kak Cek 2 tahun sama kita lah. Saya berjuangnya bareng sama Mas Eko. Oh gitu ya. Iya. Kalau pengalaman selama ini nih, sebelum nanti saya masuk ke Mas Catur, kalau Mas Catur nanti udah teknis banget ini, kita urusannya dengan masalah IT soalnya. Mas Eko, kalau PPDI sendiri anggotanya berapa? Sekarang 2114. 2114. Ini masa periode berapa? Ini kemarin berarti per Maret 2024. Per Maret 2024 sampai 2029. Enggak, maksudnya kan anggotanya. Oh itu. Iya, itu Di total di Wonosobo itu kan ada. PPD itu kan membawai anggotanya kan ada Sekdes, Kadus, Kaur. Kasih, dan Kaur. Anggotanya itu ya, artinya Anggotanya itu di semua di bawah desa. Sekdes, di bawah Iya, Kades di ya. bawah Kades semua itu masuk anggota PPD. Gitu. Itu totalnya 2114. 2114. Antara perempuan dan lakinya. Untuk Perbandingannya sekarang jauh. Banyak perempuan. ya, Banyak laki-lakinya banyak laki-laki, Mas. masih banyak laki-laki. Kaum Karena itu minoritas saya. kan ada teman-teman saya, senior saya yang SK-nya itu SK apa? Camat dulu. Oh iya. Itu sampai 65. PPDI ini SK-nya SK siapa? SK Kades. Kades. Perangkat ya. Perangkat itu Perangkat. SK Kades. Perangkat itu Kades. Iya. Lalu ada yang camat itu? Dulu itu di tahun 90-an. 96 97. Ya, itu SK-nya SK Camat. Sampai SK 65. Camat. Iya. Sampai 65. Oh, kalau sekarang 60 tok ya. Sampai Iya, 60. Itu prosesnya panjang, Mas. Ada Berarti perjuangan. 65 dulu, terus ada lagi 12 tahun. 12 tahun. Iya 12 Organisasi, tahun. 12 Dulu saya masuk yang 12 sama Mas Eko. Tapi dengan undang-undang yang baru kan kita jadinya ada perubahan sampai 60 tahun masa jabatan. Oh, tadinya 12 masa tahun. baktinya cuma 12 tahun. Iya. Setelah itu berarti pergantian atau perpanjangan. Enggak, Diberhentikan kita. Oh, diberhentikan. Ya dulu ya. Oh, Jadi gitu, ya. masa bakti itu ada 20, 12. Ketika kita habis di 20 tahun di tahun 2007 nggak salah sampai 2010 itu 20 tahun. Terus di 2011 12 sampai 12 terakhir ya. 12 terakhir. 2012. Itu 12 tahun. Terus ada undang-undang baru diperjuangkan, kita semua disamakan kecuali yang 65. Yang Oh, 65 tetap. Yang 65 tetap sampai 65, tapi yang mungkin produk setelah itu tetap sampai 60 ya. Sampai 60. Oke. Nah, saya akan mau ke adik bungsu nih. Adik bungsu. Iya kan? Adik bontot. Junior, Pak. Ya, minum ini sponsor Cleo tanya. Pas Catur Sekdes, Sekdes, Pak. seberapa repot sih jadi Sekdes sekarang? Jadi terkait dengan pekerjaan di Sekdes itu dibilang repot-repot, tapi kalau dibilang tidak. Karena Sekdes itu seyogianya kan dia hanya sebagai koordinator yang
di situ mungkin menjabarkan dari visi misi Bapak Kades, yang di situ kita bagi tugas dengan KAUR, dengan KASI, dengan Pak Kadus, seperti itu. Itu semacam kayak kepala kesekretariatan Seperti itu. ya, betul. Nah, di kabupaten ya Sekdin, sekda. Ini sekda kecil. Berarti sangat iki. Sak level kan Mas Andang ya. Levelnya sama tapi beda. Beda alam. Ini alam gaib. Ya, terus. Ya, menurut saya pribadi terkait dengan pekerjaan itu, karena kita kan dulu juga pada waktu mau mendaftar sebagai sekdes kan sudah tahu lah di situ pekerjaan sebagai perangkat desa dengan resikonya apa dan nyun sewu di situ kelebihannya apa, itu kan kita sudah tahu dulu. Jadi apabila sekarang dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti hari ini, akhirnya sekdes dibebani dengan beberapa pekerjaan, ditambah lagi dengan regulasi yang sifatnya sangat dinamis, sehingga kita harus menyesuaikan beberapa kebijakan Pak Kades. Lah di situ mungkin yang menjadi PR utama kita sampai dengan hari ini, seperti itu. Di awal jenengan jabat 2017. Ya. Suasana pelayanan sudah seperti sekarang atau sebetulnya lebih simpel saat itu? Ya. Jadi ini berawal saya cerita pertama jadi sekdes, Pak. Dulu itu saya pertama jadi sekdes itu ada warga itu mau membuat kartu keluarga itu nggak bisa, Pak, saya, Pak. Karena ada formulirnya sendiri gitu. Kan tulis tangan tadi. Oh iya ya, belanggu-belanggu itu ya. Nah, itu satu kali lah, itu berawal dari situ, Pak. Kita itu membuat KK itu bisa hampir 15 menit sampai dengan 20 menit. Itu pun kalau tidak salah, Pak, nulisnya. Satu pelayanan itu Satu ya. pelayanan hanya untuk permohonan pembuatan KK baru untuk dari warga. Ya. Nah, akhirnya saya semakin kesini, akhirnya saya dengan teman-teman diskusi terkait dengan apabila ini dibuat sebuah sistem saja, sehingga pelayanan ke masyarakat itu bisa paling lama 5 menit lah, seperti itu. Nah, akhirnya sekarang sudah diterapkan di seluruh desa di Kabupaten Wonosobo, sehingga ketika ada warga datang ke desa dengan menggunakan sistem yang telah kami terapkan di desa, itu pelayanan pembuatan KK itu nggak sampai 1 menit, Pak, itu sudah jadi. Karena sudah aplikasinya ya. Sudah ada aplikasinya, formatnya sudah kita sesuaikan dengan format yang diberikan oleh Dijukcapil, seperti itu. Nah, pemahaman seperti itu ya, antar perangkat, antar pamong dan lain-lain, ditambah dengan kemampuan untuk menggunakan aplikasi tersebut kan tidak terlepas dari sebuah kapasitas. Ya, Terus peningkatan kapasitas seperti apa yang selama ini terus dilakukan? Jadi kemarin beberapa kali itu difasilitasi oleh BPDI juga terkait dengan pelatihan peningkatan kapasitas perangkat itu kita beberapa kali mengadakan, Pak. Jadi di situ di Jogja pernah kita mengadakan peningkatan kapasitas itu sampai 2 atau 3 hari. Nah, jadi kadang di desa itu tidak hanya di administrasi, Pak. Jadi keuangan juga ada, di aset desa juga ada, belanja barang jasa ada. Jadi Berita memang secara di desa itu semua masalah yang ada di negara ini itu di desa semua. Saya berarti gini, Mas Eko dan Mas Satu sama Mbak Puji. Ternyata desa ini kalau kita bicara hari ini ya, itu sangat berbeda dengan desa mungkin 1 dekade yang lalu. Sangat Iya kan? jauh. Mas Eko 2012. 12. Sudah bisa merasakan perbedaan yang sangat-sangat luar biasa. Signifikan sekali. Tantangannya apa sebetulnya, Mbak Puji? Tantangannya ya di SDM itu sendiri, Mas, karena memang dengan adanya digitalisasi ya, jadi kan diharapkan semua perangkat desa itu mampu menguasai digital, karena itu satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat juga, suatu bentuk untuk mengembangkan desa juga yang sesuai dengan aturan seperti itu. Jadi memang kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusianya memang harus ditingkatkan. Salah satunya juga dengan peningkatan kapasitas ya, Mas. Peningkatan kapasitas. Saya yakin sih meskipun banyak yang berpendidikan SMA tapi mereka mampu mengikuti. Mereka mampu mengikuti dan banyak juga yang dari teman-teman SMA itu ngambil kuliah ekstensi juga. Jadi mungkin selain untuk menambah pengalaman juga meningkatkan. Iya, betul. Seperti itu kurang lebihnya. Dari internal, artinya PPD ini juga melakukan kegiatan internal untuk meningkatkan kapasitas anggota seperti itu ya. Tantangan terbesar sekarang apa, Mas Eko, dalam pelayanan ke masyarakat? Tantangan terbesar sekarang kita nggak dibenturkan sih sebenarnya. Kita itu harus dihadapkan dengan pola pikir masyarakat sekarang. Karena maaf, untuk image desa perangkat kan tidak semua baik di masyarakat. Nah, itu termasuk juga karena traumatis pelayanan yang dulu memang terkendala sistem kan dulu, nggak harus misal ngurus KTP, ngurus KK yang tadi harus di 15-20 menit. Sekarang ketika sistem itu kita ubah, warga kadang
lebih nopo ya, lebih dimudahkan tapi kadang Menggampangkan. Manja. ya, gampang Oh, gampang ya? gampang gampang lah dan lain sebagainya. Tapi itu tidak masalah. Bagi kami itu tidak masalah. Selama kami kan dari awal dilantik kan untuk melayani itu semua. Terus kembali ke PPDI tadi, sistem yang kita buat sekarang itu karena kemajuan zaman juga ya Mas. Jadi ada grup PPDI itu juga sekarang semakin solid. Jadi untuk tukar pengalaman di dalamnya itu semakin banyak. Tidak harus dipeningkatkan kapasitas sebenarnya. Berarti tiap saat bisa ya Bisa lewat di ya. grup, terus kita kan ada pertemuan di situ, tukar pengalaman dan lain sebagainya. Dan istimewa sekarang gini Mas, dulu itu kan kalau warga itu kan masalahnya kan kompleks Mas, banyak. Ada nyun sewu perkelahian, terus ada misal motor hilang dan lain sebagainya. Itu tinggal Pak Kadus, saya ditulungi dan sebagainya. Antar desa, antar kecamatannya satu kabupaten sudah terkoneksi. Linknya sudah ada ya. Sudah banyak. Kerjasama. Jadi cepat untuk mengatasi masalah itu cepat sekarang. Jadi itu untuk PPDI yang sekarang, warga yang sekarang. Jadi teman-teman ya harus bisa mengikuti zaman. Semakin banyak sistem, kalau itu mempermudah, ya pasalnya kita coba. Tapi kan tidak semua dari perangkat taruhlah ya. Iya. Tidak setiap dari perangkat bisa memahami ataupun mengikuti perkembangan teknologi maupun sistem pelayanan. Kalau gitu seperti apa Pak Puji? Kalau itu sih tergantung ibaratnya informasi apa sih dari desa yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Terus sesama perangkat desa di kantor juga untuk hal-hal seperti untuk pelayanan dan lain sebagainya kita juga sering koordinasi. Jadi jangan sampai kadang kan di kantor ada yang tugas keluar, terus yang jaga misalnya salah satu kadus atau kaur. Untuk pelayanan jangan sampai mereka itu salah satu nggak tahu gitu. Jadi memang koordinasi di lingkup pemerintah desa itu sendiri kita lebih tingkatkan seperti itu. Oh gitu ya kan, penguatan ke internalnya Iya, sendiri ya. penguatan ke internal. Nah Mas Catur, satu desa itu berapa sih untuk jumlah perangkat? Itu macam-macam. Rata-rata. Macam-macam Pak, berbeda-beda. Tapi Karena ada strukturnya. ada Kira-kira struktur berapa organisasinya ada. Desa itu rata-rata itu tergantung dengan statusnya desa Pak. Desa kan karena dibagi menjadi 3. Ada desa swakarya, swadaya, sama satunya swasembada. Masih ada tuh. Masih ada. Tapi kira suwi banget sih masih ada. Masih itu digunakan. menentukan sih Mas. Menentukan jumlah perangkat desa. Tapi menentukan bansos. Kalau untuk Kalau yang paling rendah desa saya saja itu jumlah perangkat tidak sama kepala desa itu 9 Pak. 9 personil. itu termasuk kadus juga ya Mas? Itu sudah termasuk kadus. Paling Itu 9 orang. Nah, untuk kecis mungkin lebih banyak. Kecis paling banyak. Jadi formasi bakunya itu 2 kasih 2 kaur atau 3 kasih 3 kaur 1 sekdes. Formasi bakunya itu. Itu formasi bal-balan itu. Ya. 3-3-1. Ya, betul. Tapi untuk pengembalian kan ada wilayah yang kadusnya itu banyak. Ya. menambah. Kecis berapa dusun nih? Dusunnya cuma 2. Oh, cuma 2. Kalau di ini kan agak banyak ya Mas. 5. Punya saya 5. 5 dusun. di Kelirang 3. 3. Nah, itu Tambah berarti kan ada 5 perumahan dusun ya? Ya, 5 dusun. Iya. Nah, kalau misalnya cuma 2 gitu berarti yang pakai paket yang minimalis strukturnya. Minimalis. 2 kali minimalis. Oh lah, saya melihatnya seperti itu kan. Dulu kan yang jelas perangkat. Nah ini ada perubahan ini, perubahan istilah. Iya. Dulu kan masih ada Pak Bayan, Tamping. Tamping. Ulu, Kaum, Ya. itu Tambah lebih. urusan lebih apa lebih. Lebay. Nah sekarang itu kan desa itu sudah kayak kantor ya sebetulnya. Iya. Ada sekdes, terus apa kasih ya? Kasih. Kasih apa aja sih Mas sebetulnya? Kasih kesejahteraan, kasih pelayanan, sama kasih pemerintahan. Kasih pemer. Kasih nomor. Nah dulu kan wis nek cari urusannya surat menyurat gitu kan. Kalau ulu itu ya urusannya karo ayu, irigasi. Ini perubahan desa, transformasi desa itu memang harus. Tapi punya saya ada lulu masih tetap ada, cuma itu di luar perangkat desa, pakainya SK di luar perangkat pembantu. Oh anu ya di luar sistem tapi dia fungsinya tetap menjalankan peran itu. Iya. Itu kok ngurut nek ono kali mati ngono kuwi. Iya kalau uangannya jebol. Masih ada ya kayak gitu ya. Masih. Gitu. Lah sekarang perkembangan masyarakat itu juga beririsan dengan perkembangan teknologi. Tentunya kan perangkat desa nggak bisa dong tetap menggunakan pola lama. Sekarang bagaimana perangkat desa itu bisa mengikuti perkembangan zaman Mas? Kayak tadi saya dengar aplikasi ini luar biasa banyak gitu Mas.
Jadi gini, untuk teman-teman yang angkatan 2012 ke sini lah, 2010 pun masih yang eksis. Karena memang yang pertama tuntutan. Sing ora biasa, akhirnya juga bisa. Karena terpaksa biasa itu gitu. bisa Nah, karena aturan kan yang menuntut mereka itu. Tapi untuk teman-teman senior saya yang lama itu memang kami tidak memaksakan untuk itu. Kalau memang mau belajar ya monggo, nggak belajar ya memang mereka sudah berjuang terlebih dahulu dulu. Senior di desa. Senior di desa. Berjuang di masanya Mas ya Berjuang di jelas. masanya itu. Terus aplikasinya apa aja Mas sekarang yang apa namanya digeluti? Sekali. Paling ada beberapa yang pokok lah. Yang lain kan Penunjang. aplikasi penunjang terus insidentil lah ya. Yang lain. Kalau yang pokok apa aja? Yang pokok itu ada Siskudes untuk keuangan. Terus Sipades itu untuk Apa kuwi? aset untuk aset. Ah. Terus ya BWGO BWGO itu kan transaksi. Transaksi kan sekarang bisa kan non tunai. CMS. Cashless semua. Udah nggak ada uang di desa. Nggak ada. Ya, Wah, ayo kecuali itu kasih bendara ngopo? transaksi yang di bawah. Saya transaksi Mas. Transaksinya pakai nggak ambil uang. aplikasi. Berarti langsung ya. Iya. Terus kita di Wonosobo itu ada Siskudes Klut. Apa ki Mas? Tim keuangan desa. Itu yang menopang apa? Siskudes. Desa-desa lain kabupaten lain kan masih pakai Siskudes apa Mas? Desktop. Nah, Wonosobo itu online sudah. Jadi misalnya laptopnya Error. ketinggalan bahkan jatuh rusak bisa dibuka dimanapun. Itu untuk Wonosobo. Itu mulai kapan? Sudah mulai 2024. 24 ya. Jangan Mas Catur ini yang rancang. Iya, Iya. memang. Oh iya, aku tak cecer nih gue. Nah, itu yang kedua itu kita punya primadona desa. Cewek. Karena primadona, primanya tapi cowok Mas. Donannya cewek. Kayak kemarin kan Mbak gitu kan. Iya, Ida Agus dikira cewek kok. Iya. Eko dikiranya cewek. Nah, primadona ini memudahkan kami Pak. Terutama teman-teman perangkat desa yang di Wadas Lintang, di area perbatasan-perbatasan lah. Yang jauh. Kan kadang mereka mengirim surat pengajuan dana desa, administrasi lainnya. Itu kan pakai sepeda motor ke Wonosobo. Bahkan ada yang nggak bisa pakai motor ngojek, nunut kancane dan lain sebagainya. Itu kan kita desa dituntut untuk tidak memungut. Karena semua kebutuhan kan harus ambil dari desa. Makanya Mas Satur dan teman-teman, karena kita pelaku Pak, merasa ini harus ada terobosan baru untuk mengakomodir teman-teman di Wadas Lintang, Kepe, misalnya itu. Nah, Slomerto kan dekat, aksesnya gampang. Nah, itu terus bagaimana caranya untuk mengakomodir itu dengan mengirim berkas, mengirim apa namanya syarat-syarat pengajuan itu disamakan. Ternyata muncullah ide gagasan itu, kita buat sistem yang kita namai primadona desa. Itu buat ngirim semua berkas permohonan pencairan. Berarti file-file aja dikirim ya? PDF. Kalau dulu kan fisik ya? Fisik. Hard copy-nya. Copy-nya. Bayangkan kalau misalnya dari Wonosroyo atau Lawin, kalau dari Sintang yang sana gitu kan. Itu kan tidak sekali dua kali dulu Om. Revisi. Ada revisi. Revisi harus menulis mana ya? Itu benar dari mana gitu ya? Kan kasihan. Gitu. Jadi kita primadona juga ada kolom untuk revisi. Itu ya konsepnya gimana? Primadona desa biar mungkin yang teman-teman paham. Nah, ini yang menggagas dari awal kan ini Mas Satur. Mas Satur, kok bisa muncul ide primadona desa gitu loh? Ya, jadi sebenarnya gini Pak. Berawal dari saya itu main ke Dinsos PMD sama Mas Eko. Kebetulan di Dinsos itu kita lihat berkas kita Pak yang ada di Dinsos kok. Rasanya kita itu lihat tuh rasanya sedih gitu Pak. Karena desa itu mengerjakan berkas itu tidak cukup hanya 1 hari Pak. Bahkan sampai lembur itu 3 hari, 4 hari gitu untuk berkas pengajuan. Seperti primadona sendiri itu sebenarnya dia singkatan Pak, bukan nama cewek. Jadi primadona desa itu portal terintegrasi pengajuan dana transfer desa. Nah, jadi dulu itu dengan adanya cerita itu akhirnya saya dengan Bapak Kabid Dinsos PMD itu diskusi apabila nanti dari teman-teman kita membuat sebuah sistem Pak. Ini bertingkat. Jadi dari kecamatan nanti di Dinsos itu ada verifikasinya. Nah, tujuannya apa? Salah satunya adalah kita kan mendukung program pemerintah juga Pak dalam rangka untuk mengurangi penggunaan kertas. Terus selanjutnya di situ seperti tadi itu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh desa yang ada di Kabupaten Wonosobo. Karena
tidak adil dong ketika kita bicara pengiriman berkas dibandingkan dengan Wadas Lintang dibandingkan Wonosobo. Iya, yang aksesnya beda ya. Aksesnya beda. Dan desanya mungkin di Kecamatan Wonosobo hanya 7 desa. Di Wadas Lintang itu ceritanya ketika mau ngirim berkas kan tidak mungkin Pak satu desa dikirimkan ke sini. Di berarti komunal ya. Ditunggu dulu. Rame-rame lah. Kolektif ya. Kolektif. Akhirnya di situ kayak seperti akhirnya desa yang tertib dengan desa yang mungkin terlambat akhirnya sama di situ. Tapi dengan sistem primadona sekarang itu semua sama semua Pak, tidak ada batasan ruang dan tidak ada batasan waktu. Jadi desa yang ada di Kumujeng pun untuk hari ini dengan desa yang ada di Wonosobo, seandainya Kumujeng lebih cepat ngirim dokumennya maka Bisa ya? lebih cepat Kumujeng seperti itu. Dan itu bertingkat. Nanti di kecamatan itu dia dikoreksi dulu. Apabila tidak ada revisi maka langsung diteruskan ke Dinsos PMD. Apabila di Dinsos PMD itu tidak ada revisi langsung lolos. Tapi apabila ada revisi itu dikembalikan dan setiap tingkatan itu ada notifnya Pak. Setiap jenjang. Oh, koreksi tiap jenjang itu. Jenjang itu Kalau ada notif. Ada notif. Ke desa ada notif. Biasanya revisi itu sampai berapa kali kalau desa-desa yang non sewu agak di pedalaman? Enggak di pedalaman sih sebenarnya. Di kota pun banyak yang revisi. Sama ya? Karena SDM. Oh iya. Bayangan kita gini mungkin kayak di pedalaman kayak di Batu Malang. Udah Lintang itu kan. Ternyata di kecamatan kota pun juga sama. Podo sih. Punya masalah yang sama sih. Masalahnya sama. Itu mulai tahun berapa Mas? Primadona itu efektif digunakan mulai dari tahun 2024 Pak. Baru kemarin. Iya, baru kemarin. Berapa lama antara rancangan terus sampai ke bisa direalisasikan? Kita itu ngerancangnya sekitar 1 bulan. Setelah itu kita sosialisasi ke masing-masing kecamatan, ya paling tidak membutuhkan waktu sekitar 3 bulan, Pak, sampai dengan implementasi. Oh, cepat 3 bulan. Pembuatannya tapi tidak 1 bulan dong. Hah? Pembuatannya kita lama dong. Karena kan kita sosialisasinya. Sosialisasi. Ya, makanya kok. Jadi berarti mulai awal referensi aturan kan kita tidak boleh mengesampingkan itu. betul, regulasinya dijadikan dasar ya. Di dasar itu kan dari bimbingan Pak Kabid, Bu Kadin yang selama ini membimbing kita, kedekatan kita yang sudah membimbing kita itu kan selalu membimbing ini kalau membuat terobosan, implementasi itu jangan sampai melanggar aturan. Kita memudahkan orang tapi kalau kita melanggar aturan kan juga Cari masalah. Inovasi itu boleh dilakukan sepanjang tidak melanggar regulasi. Betul. Di situ kan. Iya. Oh gitu. Mbak, tadi kan disampaikan ada 4 aplikasi nih. Yang Berempat. katanya pokok di sini. Iya. Ya kan? Masih banyak. Masih banyak. Kalau saya bendara ya beda. Selaku bendahara ada berapa aplikasi sing itu menjadi teman sehari-hari? Teman sehari-hari biasanya sekali transaksi ya kita buka Siskudes, kemudian aplikasi pencairan BWGO yang ngelink, kemudian Kortek ini yang baru Mas, Kortek. Terus untuk pembayaran pajak daerah karena kita tertib bayar pajak pakai e-lapak. Jadi sekali transaksi bisa 4 aplikasi kita buka semuanya. Jadi gitu. Itu saling terintegrasi nggak antar masing-masing aplikasi? Kalau Siskudes Cloud sama BWGO-nya integrasi, tapi kalau Korteknya sama e-lapaknya nggak sendiri-sendiri karena setiap kegiatan kan ada yang dipajaki, ada yang enggak kan. Jadi tergantung yang pakai pajak ya pasti kita langsung ke Kortek larinya. Oh gitu. Itu baru keuangan. Iya. Sementara ada mungkin kayak kependudukan gimana? Ya kependudukan kita punya hasil karya sendiri juga. Mas Catur juga? Iya. Berarti Kemenkominfo. Jadi begini, kebetulan kita kan senang berinovasi ya. Jadi Mas Catur itu suka buat eksplorasi dan teman-teman PSID. Jadi PPDI, PSID itu kan teman-teman komunitas kita ya, penggiat sistem informasi desa. Gitu. Itu siapa anggotanya kalau PSID? Ya PPDI juga. PPDI juga ya. Mas Catur, saya. Dan ketuanya itu Mas Tasim, Sekdes Gunung Tawang. Untuk ketuanya. Itu ada Mbak Lina di Sekdes Semayu. Terus kebetulan Selamerto kebetulan. Kegiatannya adalah Selamerto. Mohon maaf. Ini nggak ada kampung saya ya. Bukannya diskriminasi tapi kebetulan ini kebetulan saja. Iya. Berarti gini juga. Pemahaman perangkat sekarang sangat dituntut ketika aplikasi tadi mencapai berapa 47. Baik itu yang wajib maupun aplikasi pendukung bahkan aplikasi insidental yang hanya digarap setiap tahun gitu kan. Mas Catur kok senang banget gawe aplikasi gitu, latar belakangnya apa Mas? Jadi gini Pak, di desa itu kan seperti tadi awal Pak, kita cerita terkait dengan ada warga membuat KK, itu kita membuat sistem bagaimana untuk menghemat waktu.
Karena apa? Karena di desa itu gini Pak, seperti tadi disampaikan juga, desa itu menjadi wadah dari beberapa kementerian ataupun dinas yang ada di kabupaten. Kementerian Pertanian masuk, Kementerian Kominfo masuk, sosial masuk. Mungkin yang masuk itu saya kira itu pertama itu adalah Kementerian Perikanan dan Kelautan. Ternyata kemarin ada salah satu desa di Wonosobo juga yang mendapatkan bantuan itu, Pak. Dan tulisannya bantuan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Berarti semua kementerian itu masuk di Wonosobo. Jadi di desa itu semua masalah apapun ada. Nah, ini tadi juga dibahas terkait dengan tantangan desa itu, salah satunya juga di tingkat kesejahteraan masyarakat, Pak. Karena memang di desa itu rata-rata kan untuk desa kami yang mungkin ada di Silomerto itu secara strata masyarakatnya itu kan menengah ke bawah. Jadi mungkin itu menjadi tantangan tersendiri juga. Nah akhirnya dari kembali lagi ke aplikasi, kita itu membuat aplikasi itu kalau itu memang memudahkan itu menjadi alat, Pak. Nah tapi harapan dari kami itu dibimbing oleh Diskominfo Kabupaten Wonosobo juga, harapannya itu minimal aplikasi yang dari sektor kabupaten itu bisa dijadikan satu super app gitu Pak. Jadi tidak buka ini nanti buka aplikasi baru ini. Semuanya sudah terintegrasi di situ ya. Kalau yang sudah dilakukan Mas Catur, berapa aplikasi yang dibuat? Kalau aplikasi yang murni itu berarti 3 aplikasi yang sudah dibuat. Yang rilis, yang mesti murni itu gini Pak. Kalau tadi yang disampaikan Mbak Puji terkait dengan Siskudes untuk pengelolaan keuangan desa itu aplikasi yang dari Kementerian Dalam Negeri. Nah itu seperti tadi disampaikan Pak Eko, karena di Wonosobo itu kan kadang laptopnya itu untuk miliknya admin kan beda-beda Pak. Jadi ketika aplikasi itu dipasang di laptopnya Mas Eko, ini ada antivirus, ternyata aplikasinya kebaca virus sehingga nggak bisa dibuka. Di tempatnya Mbak Puji mungkin kasusnya beda lagi, komputernya mungkin terlalu jadul, dibuka itu ada yang error. Akhirnya dari situ juga kami berkesempatan untuk berkontribusi juga di situ membuat aplikasi desktop tapi kita wadahkan menjadi cloud sehingga di cloud ya. Di cloud. Okay. Jadi kita mobile bisa ya. Mobile bisa. Jadi dibuka dengan web browser apapun itu bisa dan dimanapun bisa. Jadi ketika nanti laptopnya hilang ataupun laptopnya rusak itu tidak database-nya masih ada. Pernah nggak temuan-temuan itu dijadikan semacam kayak referensi ataupun rujukan bagi desa-desa lain di luar Wonosobo? Di luar Wonosobo itu beberapa kali ada yang pernah studi banding ke sini Pak. Mereka belajar apa Mas? Tentang sistem informasi desa. Nek di tempatnya kemarin terakhir di tempatnya Mbak Lina Semayu itu tadi yang anggota PSID juga, PPDI juga, itu terkait dengan desa anti korupsi. Desa anti korupsi kan juga salah satu penilaiannya kan parameternya adalah di informasi keterbukaannya Pak. Informasi keterbukaan informasi publik itu. Jadi dia itu ngupload setiap kegiatan realisasi anggaran itu melalui websitenya dia. Websitenya Desa Semayu. Jadi masyarakat bisa langsung memantau apa yang dikerjakan dan lain sebagainya seperti itu. Website saya pengen nanya. Dulu kan pernah ya setiap desa itu wajib punya website. Saya mungkin di tahun-tahun berapa 2000 awal. Apakah baru sekarang? Ya saat ini ya mohon maaf tersingkir dengan aplikasi yang kita buat. Kenapa? Karena kita sudah mengakomodir semuanya. Berarti website desa sebetulnya sudah tidak begitu relate. Jadi sebenarnya kalau untuk profiling maupun untuk konsumsi dari luar apa enggak penting. Itu kita sudah diakomodir di aplikasi OpenSID tersebut. Di OpenSID itu jadi aplikasi pelayanan, kependudukan, pertanahan, bahkan stunting, KB, semuanya ada. Itu semuanya ada di dalamnya. Kalau saya misalnya Mas Eko, saya mau buka data desa Kecis, itu bisa, langsung aja. Itu open space ya, artinya semuanya publik bisa mengakses ya. Semua. Jadi berita di situ ada, laporan kependudukan ada, terus realisasi anggaran desa ada di situ. Semua. Berarti update ya? Update. Ya untuk update tadi kan tergantung adminnya desa masing-masing. Oke. Tapi ya hampir rata-rata kita update. Admin desa itu semuanya perangkat atau bisa ngambil outsourcing dari luar? Bisa ambil outsourcing dari luar. Kapan ada admin outsourcing? Tergantung kebutuhan desa masing-masing. Atau mungkin juga karena kemampuan perangkat yang masih kurang. Ya, gitu ya. Karena kebutuhan masih kayak saya kan karena desanya kecil, penduduknya sedikit, jadi sudah bisa kita backup. Tapi untuk desa-desa besar kadang terbentuk dengan tadi desanya itu masih swasembada, masih swasembada, masih kasih 2 KU. Jadi membutuhkan akhirnya
bukan outsourcing sih sebenarnya. Itu desa itu Tenaga namanya bantu. tenaga bantu di luar perangkat. Oh gitu ya. Iya. SK-nya kepala desa. Akhirnya kepala desa. SK-nya Iya. kepala desa itu Ada 1 SK-nya. tahun. Tak kira iso outsourcing aku tak daftar. Mbak Uci. Jadi wartawan Mas. Apa? Jadi wartawan wae. Ora tak ajari podcast ini. Nah, Mbak Puji, Gimana? perempuan di desa, apalagi perangkat gitu, ada nggak tantangannya? Kalau laki-laki biasalah. Iya. Iya, ini menarik sih Mas. Menurut saya perangkat desa perempuan itu kan jarang ya, nggak sebanyak Laki-laki yang ya. laki-laki. Jadi mungkin kalau dulu masih ya semi diskriminasi lah. Kalau perempuan sih bisa ngapa? Oh saya buktikan kalau perempuan itu bisa. Kayak misalnya pelayanan terhadap masyarakat perempuan juga bisa. Nggak ada beda dengan yang perangkat desa laki-laki. Bahkan ibarat kata saya supir mobil siaga saya bisa. Meskipun ada laki-laki tapi kan untuk di tempat saya ya di desa Kaliirang sendiri karena semi perkotaan jadi tuntutan masyarakat juga nun sewune lebih inilah Mas lebih cepat gitu kan. Jadi untuk pelayanan apapun kita insya Allah siap 24 jam termasuk karena sekarang sudah ada mobil siaga desa dan lain sebagainya ketika ibarat kata bahasa Jawa ini swayah-wayah Oh, gitu. warga masyarakat itu membutuhkan ready gitu ya. kita siap Pom bensin lah 24 pom bensin jam. 24 jam begitu Kecuali pas tidur. Ya, pas dulu dibuka. digugah bisa Mas digugah bisa Nah, gitu. kalau tadi bilang 24 jam, sebetulnya jam kerja perangkat itu seperti kantoran atau apa? Sama sih. 8 Di jam. Perpup sama. Sama aturannya di Perpup ada. Yang lama itu masih ada. Karena Cuma dalam prakteknya dalam prakteknya kita kan pelayan. Pelayan dan itu kan tidak ada beda dong dengan pelayan suster kan juga pelayan, dokter kan juga pelayan, beda sip-sipan. polisi juga pelayan kan. Kalau perangkat kan pelayan non-sip semuanya. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab kami sebenarnya. Kita diwarisi untuk menjadi pelayan ya, bukan pemuas tuh. Pelayan masyarakat Iya, kan tidak mungkin memuaskan semua warga. Betul. Iya kan. Kita sudah maksimal, berusaha maksimal Dan jenengan mungkin. bukan alat pemuas, Mas. Ya, betul Bukan. sekali. Saya nggak bisa bilang sama Mbak Uci ya. saya pun bukan Loh Mas Catur, banyaknya aplikasi ya yang 47 itu meskipun pengerjaannya tidak serentak, bagi perangkat membingungkan enggak sih? Ya jelas sangat membingungkan Pak. Kadang gini Pak, dari 47 itu kadang juga kita user passwordnya yang mana lupa. Lu enggak di file ke. Ya, betul. Karena tapi juga kembali lagi Pak, memang tuntutan ya Pak. Jadi dengan hari ini itu memang menurut saya pribadi proses digitalisasi desa itu masih berlangsung. Jadi seperti seleksi alam. Ketika tidak ada yang tidak bisa mengikuti maka dia akan tertinggal. Betul. Ketika salah satu desa saja tidak ada perangkat yang tidak bisa mengikuti maka akan tertinggal semuanya. Karena semua itu sudah by system, sudah TIK semua, teknologinya sudah sampai dengan hari ini seperti ini. Saya juga sempat berpikir suatu ketika nanti itu pemerintah desa itu seperti hanya CS Pak di kantor itu. Jadi tidak Customer ketemu- service. Iya, Iya, customer tidak harus service. ketemu, dah. Iya. Jadi apa-apa itu sudah kita tinggal online. dari situ dari kantor. Bahkan kemarin ini yang digagas juga dengan teman-teman PPDI juga Pak terkait dengan pengadaan barang jasa desa. Itu juga kita cukup di kantor, penyedianya itu datang ke kantor membawa barang baru kita bayar seperti itu. Tidak seperti hari ini kita mau nyari apa keluar kantor. Berarti model-model kayak katalog juga nanti. Ya, Iya, katalog. Hampir katalog. sama, hampir sama. Jadi sampai dengan hari ini pun Mbak Puji misal sebagai bendahara desa itu sudah tidak keluar kantor sama sekali Pak. Jadi ketika Mbak Puji mau membayari sesuatu belanja barang jasa desa itu cukup dari kantor, pengajuan dari kantor nanti ditransaksikan, sudah Mbak Puji paling ngabari penyedianya ini sudah saya transfer Dan sudah. cashless ya. Cashless, Iya. ya. Oh, Kita gitu, sudah oke. non tunai, tidak pegang uang Non-tunai. sama Nah, itu sekali. kan untuk meminimalisasi Ya. penyimpangan. Berkaitan dengan ini yang tadi saya sampaikan, perangkat desa itu kan menjabarkan visi dari Kades. Sering nggak ada gesekan-gesekan antara Kades dengan perangkat ini lah? Karena mungkin iya kan beberapa sebab. Nah, gesekan jelas ada lah ya. Kami tidak mungkiri itu. Tapi kami selaku perangkat desa kan tugas kita membantu kepala desa mensukseskan visi misinya. Selama itu juga satu tidak melanggar Aturan. Nah, kalau misal ada sedikit penyimpangan, misalnya melanggar aturan, ya kita sifatnya ya juga mengingatkan. Dan kadang di momen tersebut kan juga kita harus memahami kepala desa lah. Kepala desa kan kadang punya janji manis politik. Iya, political, iya. Karena jabatan Janji politik itu ya. Kalau kita pada saat itu
langsung membantah mentah-mentah, kan akan ada gap crasher yang luar biasa di situ. Di sisi lain kepala desa itu ingin ibaratnya menepati janji politiknya. Di sisi yang lain kita selaku kepala desa tidak mau melanggar aturan tersebut. Akhirnya kan kita secara pelan-pelan untuk komunikasi itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah kita selaku sekdes terutama yang menjembatani teman-teman perangkat desa untuk komunikasi dengan Pak Kades biasanya itu. Karena memang perangkat kayak Kaur, Kasih itu biasanya untuk ngobrol secara head to head ke Kades itu nggak keduga wajarnya. Ya, tekanan karena sekdes kan orang kedua ya. Iya, itu. Gitu. Jadi kita tugas itu yang lebih agak berat itu ngomong loh sekdes. Yang ngomong Kades, yang ngomong perangkat yang lain. Oh, gitu. Ya koordinator temenan kan. Ya itu Mbak Puji. Iya. Komunikasi itu penting. Sangat penting. Bukan yang penting komunikasi. Ya kan? Manut lah. Terus tentang dana desa sendiri terus gimana nanti perannya? Ini yang menjadi punya otoritas Kades atau juga perangkat? Yang punya otoritas dana desa itu negara. Tapi kan selama ini banyak dong cerita-cerita, wah Kades itu punya power untuk menentukan arah penggunaan dana desa gitu loh Mas. Itu kan frame di luar sebenarnya. Sebenarnya frame di dalam seperti apa? Kita itu diberi uang, tapi juga kita diberi aturan yang luar biasa di situ. Ada koridor yang tidak boleh dilanggar. Itu sama sekali tidak boleh dilanggar. Ketika kita melanggar koridor itu tersebut, secara otomatis penyusunan anggaran di tahun APBDes-nya itu nggak mungkin bisa lolos kita. Karena jadi desa itu kan punya beberapa sumber anggaran untuk dikelola lah ya. Untuk dikelola itu ada ADD itu dari APBN, ADD dan BAPRD. Dana desa ini yang dari APBN itu tidak boleh untuk operasional kecuali yang 3%. Kemarin ada spesial untuk operasional perangkat desa. Sedangkan ADD itu full untuk operasional. Dan ada beberapa kayak tadi kemarin ya Mas, kita di awal tahun itu dituntut untuk di akhir tahun 2023 kita dituntut untuk perencanaan keuangan secara matang. Di awal tahun kita dituntut lagi ada perubahan sesuai instruksi Presiden. Sebentar. Di akhir tahun sudah disusun perencanaan secara matang. Iya. Karena artinya ini tinggal diajukan. Betul, sudah diajukan dong. Sudah diajukan. Ternyata awal tahun kemarin ada Perpres apa ya? Sudah perubahan aturan punya gitu ya. 30% yang perubahan aturan itu. Ya. Terus kalau kayak itu gimana? Ya akhirnya kan kita harus merubah. Mau tidak mau. Dirubah total berarti ya? Merubah total. Iya. Dan itu kan merubah sebuah kegiatan itu tidak semata-mata merubah angka. Misalnya Kades, Pak Sekdes ini angkanya dirubah, tidak. Karena penyusunan kan juga melewati BPD, RT, RW masyarakat. Pakai musren itu juga ya? Iya. Itu. Nah itu kemarin yang cukup luar biasa. Jadi terus banyak sekali teman-teman warga masyarakat terutama itu 1 miliar itu nggak ngopo baik dan sebagainya. Nah tahunya gitu kan, besar banget itu kan. Padahal di situ juga ada gaji kita kan termasuk di dalam situ. Ya. Tahunya 1 miliar itu digunakan untuk kepentingan warga desa gitu. Padahal ada papan infografis di setiap pojok desa itu ada papan infografis. Cuman kan masyarakat malas membaca nggih. Lebih suka dengar tapi tidak membaca. Jadi sebetulnya seluruh kegiatan desa sudah terpampang jelas di situ sebagai keterbukaan informasi publik. Itu pertanggungjawaban publik ya. Iya, publik secara kita kan dituntut itu di aturan. Ya memang masyarakat kita kan lebih masyarakat audio. Iya, audio. Visual. Betul. Jari ini ngono. Kayak ya kita maklumi saja karena setiap ada perubahan itu ada pro kontra. Dan mereka akan dengan pembuktian saja. Ya. Mas, apa sih sebetulnya sekarang tantangan di era sekarang di masa Mbak Puji, Mas Eko dan Mas Catur ini sebagai perangkat gitu kan? Tantangan dalam pelayanan publik untuk masyarakat di tingkat bawah. Dulu kan biasanya gini, nanti so gampang lah administrasi itu bisa diakali dan lain-lain. Nah sekarang seperti apa? Mbak Puji dulu. Kalau sekarang kan di era digital nih, masyarakat kadang misalnya pindah dan lain sebagainya cetak kakak kadang tidak melalui desa, kayak pembuatan akte lah misalnya dibuatkan bidan, sementara kita kan harus ada data yang diinput ya untuk meninggal, terus lahir, pindah dan lain sebagainya. Nah kadang karena saking cepatnya
proses digitalisasi itu bisa mengakses dimanapun. Jadi kadang masyarakat ya itu tadi menggampangkan dalam artian iki pindah lewat iki gampang, lewat ini gampang kayak gitu. Jadi memang tantangan kita ya harus benar-benar sering update data juga terkait dengan pelayanan masyarakat. Yang kedua juga imbang dengan daerah-daerah yang lain, misalnya untuk pelayanan di sana seperti ini. Jadi kita jangan sampai ketinggalan banget gitu loh. Takutnya masyarakat loh di sana bisa seperti ini, bisa cepat, misalnya kayak tadi lah ada Open SID. Di sana pelayanan 5 menit, kok di sini lama 20 menit. Nah, itu menjadi masalah besar juga. Kenapa pelayanan sekarang nggak bisa secepat yang lain? Jadi tantangannya justru di kita sendiri, di perangkat itu sendiri, SDM-nya seperti apa untuk menambah wawasan terkait dengan aplikasi dan lain sebagainya untuk pelayanan bagaimana. Jadi semua itu berawal dari perangkat desanya itu sendiri. Jadi untuk pelayanan bisa lancar. Gitu. Itu ya, Mas Eko. Saya kira sih untuk tantangannya jangan idem loh ya. Iya. Dewek. Tantangannya itu untuk kita harus cepat beradaptasi. Itu. Kondisi masyarakat seperti itu ya? Iya. Kita harus cepat. Semuanya cepat harus beradaptasi. Baik itu tentang teknologi atau apapun itulah. Karena kalau kita perangkat desa kok tidak bisa adaptasi dengan perkembangan teknologi, maka menurut saya asumsi warga ke kita, kepercayaan mereka akan hilang. Jadi semua yang kita lakukan kan kita butuh pembuktian, apalagi dengan berkembangnya medsos sekarang. Counter attack-nya kan kita susah kalau ke medsos. Karena hanya mungkin sepotong-potong, video dipotong, di-up, dan itu bisa dijadikan dasar pendapat dia ya. Iya, itu. Jadi counter attack-nya itu. Jadi kenapa kita harus lebih bisa beradaptasi, terus berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Karena teman-teman sekarang banyak, saya tidak melarang, kami tidak melarang, di aturan juga tidak ada larangan untuk teman-teman bersosial media. Tapi biasanya itu akan menjadi blunder kalau kita tidak bijak dalam menggunakannya. Karena kita diakui atau tidak, kita adalah tokoh masyarakat. Walaupun tidak sebesar dulu namanya. Dulu kan perangkat desa harus dimundu-mundu, di lain sebagainya. Muni Pak Cari, beda banget ya. Sekarang tatanan sosialnya sudah berubah. Nah, justru ketika tata sosial masyarakat itu berubah, otomatis kan juga ada perubahan perilaku maupun pola-pola pelayanan seperti itu kan. Mas Atur? Gimana? Iya, tantangan yang dihadapi kan beda juga. Ya. Ini tantangan, tapi kalau saya bersifat pribadi nih Pak. Curhat nih. Curhat dong Mas. Jadi kalau saya pribadi itu terkait dengan tantangan yang ada di desa, itu yang pertama terkait dengan seperti tadi, masa kerjanya itu tidak jelas Pak di desa itu. Jam kerja. Jadi saya bukan mengatakan jam kerja, kalau jam kerjanya jelas, tapi masa kerjanya itu tidak jelas. Ya. Jadi jam kerja itu kan kita dituntut misal sampai dengan hari Jumat itu dari jam 11, 7 ya. Sampai jam setengah 8 sampai jam 11. Nah, kadang di warga itu tidak bisa seperti itu, Pak. Kadang bahkan jam 6 pagi itu ketika warga itu, Pak, saya pengen buat pengantar ini gitu, misal pengantar untuk membuat sesuatu lah, Pak. Itu jam 6 pagi datang ke rumah, Pak. Itu kalau terkait dengan hanya surat-surat, belum terkait dengan permasalahan, Pak. Seperti Mas Eko tadi cerita, ada warganya kelahi, itu sak jam-jame bahasanya. Oh iya, orang itu setting. Iya. Jadi memang tantangan dari saya pribadi itu satu masa kerja, terus yang kedua itu kita harus menguasai segala sesuatu, Pak. Karena masyarakat itu memandang perangkat desa itu serba bisa. Jadi kemarin aja contoh, Pak, masa Covid, perangkat desa harus jadi orang yang ahli di bidang kesehatan. Seperti itu. Padahal nggak betul, Pak. Nah, tapi kita dituntut harus ngasih tahu sosialisasi kepada warga, memberikan wawasan terkait dengan Covid itu apa dan lain sebagainya. Ini ada lagi kemarin di desa saya demam berdarah. Itu kita harus tahu tentang demam berdarah itu apa. Ketika nanti berbicara dengan di kelompok tani, kita harus tahu pertanian seperti itu. Jadi memang sapu jagat. Itu memang akhirnya yang menjadi tantangan tersendiri, sehingga kita harus lebih banyak belajar lagi karena masyarakat di hari ini kan sudah beda, akses informasi yang sangat luas, sehingga masyarakat itu pastinya sudah lebih pinter. Makanya perangkat itu nggak mau belajar, nggak mau mengembangkan diri, ya itu menjadi tantangan tersendiri juga kalau kita tidak menguasai
masalah seperti itu mungkin menurut saya. Ya memang kalau lihat perubahan tata sosialnya, perangkat desa itu harus bisa selangkah lebih maju kan. Iya. Betul sekali. Gitu. Kalau asiknya kalau asiknya Mas, pengalaman paling berkesan ketika Mas Eko tadi sekdes piye Mas? Jadi asiknya gini. Kita itu kadang jadi pahlawan super. Di desa itu kita jadi pahlawan, diakui atau tidak kita kadang jadi pahlawan super. Tapi juga kadang di frame untuk menjadi penjahat yang paling jahat di film itu kita. Antagonis gitu. Antagonis juga ya. Dan asiknya itu yang pertama itu kita jadi bisa berbagi peran lah di situ, berbagi pengalaman. Yang kedua kita dituntut, misal lah sekarang, kalau saya tidak jadi perangkat, saya nggak mungkin tahu kenal jenengan, kenal Mbak Puji, kenal PPDI, bahkan saya bisa berteman dengan teman-teman PPDI di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya adalah saya lebih bisa dewasa dalam menyelesaikan masalah. Itu sih menurut saya. Dewasa sebelum waktunya. Ya, dewasa sebelum. Tapi itu asik, benar-benar asik di situ. Nah Mbak Puji, betul nggak sih sebetulnya perangkat desa seperti yang tadi disampaikan Mas Catur? Perangkat desa itu begitu masuk kantor, sajane wis nggawa sejuta masalah kan di desa. Iya Mas. Iya. Enggak cuma pekerjaan yang pokok, tapi juga pekerjaan di luar sebetulnya. Iya. Bidangnya. Banyak sekali karena pekerjaan hari ini kadang belum tuntas. Jadi harus diulang besok. Misalnya ada permasalahan ya tentang warga sajalah terkait dengan yang paling riskan kan bansos. Kemudian terkait dengan ada masalah di warga lah, biasa entah itu masalah tanah, perbatasan dan lain sebagainya, kenakalan remaja. Nah itu selingkuh orangnya. Selingkuh ya itu salah satu. Itu paling menarik, paling menarik. Saya menunggu jawaban. Yang paling menarik. Nah itu banyak sekali, jadi memang sebetulnya ya memang betul ya tadi asiknya jadi perangkat desa itu satu link ya, kita banyak link, banyak teman. Yang kedua asiknya itu ketika ada permasalahan di masyarakat, itu bagi saya menarik Mas, karena tantangan sesuatu yang belum pernah saya kerjakan, misalnya ya ada kasus seperti ini saya bisa menyelesaikan gitu, itu asik Mas, luar biasa, karena tantangan keluar dari zona nyaman caranya. Tapi ada masalah terus ya. Berarti gini, iki tertarik. Nah, ini persoalan itu terus seninya pola yang digunakan seperti apa, kan nggak mungkin dong kita menggunakan pola pendekatan formalistik gitu ya, kan. Terus mungkin Mbak pendekatannya? Pendekatannya secara personal ya. Biasanya misalnya ini salah satu kasus di masyarakat, salah satu warga terindikasi misalnya dia bekerja di mana, masih di bawah umur, kemudian ini kasus benar-benar ada kasus lah di tempat saya. Dia baru umur 12 tahun sudah melahirkan, tapi di lain kota, dan saya ditelepon dari dinas kesehatan, Mbak ini ada warganya seperti ini, jangan gimana, mau tidak mau saya harus ke orang tuanya dulu, tapi saya nggak langsung jadi saya akan perlahan-lahan memberikan penjelasan, ngere-here bahasa nih, ini putrane di rumah sakit ini karena nanti jenengan sama saya tak antar. Jadi memang selain jadi perangkat desa, nulis jadi bendahara, saya jadi driver juga kalau ada seperti itu Mas. Jadi itu warga, ibunya, saudaranya tak angkut ke sana. Baru sampai di sana saya jelaskan, Mbak, jenengan ampun kaget, jangan kaget, ibaratnya putrane jenengan yang katanya kerja di Semarang ternyata sekarang hari ini mau melahirkan secara sesar di rumah sakit Kabupaten A, misalnya seperti itu. Jadi jenengan satu sebagai orang tua tatak dulu, karena si anak kan mau operasi, jadi dia juga kita lihat menyiapkan mental ya, itu menyiapkan mental tetap jiwa kemanusiaannya juga harus di ini banget lah. Jadi jenengan menguatkan dulu saja, nanti kalau sudah lahiran selesai baru monggo bisa dibicarakan. Saya akan mendampingi sampai jenengan selesai nanti di sini. Pokoknya tidak akan saya tinggal pergi Mas, begitu saja. Ketika memang itu belum selesai, yo ora ketang neng kono klontang, tanya dokter sana sini, siap Mas. Jadi perangkat desa itu seperti itu, kayak Mas Eko bilang, kadang jadi superhero, kadang jadi antagonis, antagonis gitu. Ya memang lebih sering mana Mas Eko? Lebih sering mana? Antagonis. Tapi untuk sekarang lebih
ke apa ya, ke superhero sih sekarang. Masih ada nggak sih stigma di masyarakat kayak nek bantuan mesti ngon perangkat sih oleh ngono? Enggak, Oh, masih sampai hari ini, Mas. pasti sampai hari ini. Nah, gimana menyikapi itu? Wah, gue Mas Atur gue. Ya, jadi salah satu apa ya kelebihannya perangkat di situ Pak, karena kita itu kan pejabat publik ya Pak, sehingga tidak mungkin lepas kita dari pembicaraan warga, dari mungkin sampai dengan tanda kutip itu sampai ke fitnah. Jadi di situ itu kan kadang sering banget di desa itu wah sing oleh bantuan non perangkat. Iya. Padahal perangkat itu di aturannya tidak boleh Pak menerima bantuan. Ya keluarganya lah. Kenapa gitu ya? Terus lanjut lagi Pak, ke perangkat enggak itu berarti keluarganya Wah, perangkat. gitu kan. Satu desa itu kan rata-rata keluarganya perangkat. Nah itu yang menjadi problemnya seperti itu. Nah kita kayak Keces itu penduduk desanya berapa Pak? 700-an ya Pak? 900. Otomatis yang Pak Kadus ini keluarganya di desa ini banyak lah. Sekarang juga enggak keluarganya siapa gitu. Terus ya itu kadang kan kita untuk bansos kan Riskan. data memang dari kita. Nah, Data, usulan apapun dari kita. Tapi eksekusi kan bukan kita. nah Kita gue kan Mas. usulan. Diperdalam karena begini, banyak orang mengatakan bahwa kayak BPJS. Iya, ya, betul. sekarang. Betul. Kan ini banyak yang dinonaktifkan. Iya, betul. Iki data dari desa itu seperti apa? Wong wis diganti masuk keluar lagi. Silakan diklarifikasi wes. Tapi Kemarin sing ini sing terbaru, pengalaman terbaru kemarin kita. ini. Ya, info kemarin kami dari MPP itu kan bahwa informasinya Kabupaten Wonosobo itu dikurangi sebanyak 16.000. 16.000 ya. Lah 16.000. Nah, di situ Pak, kita itu tidak tahu Pak yang dikurangi Yang itu siapa di- saja. gimana? Random ya? Desa itu Iya, nggak tahu random. ya betul. Nah, informasinya pengurangan itu menggunakan data kemarin hasil dari pencacahan Reksosek yang dilaksanakan oleh BPS. Karena tadi pagi kami juga ada warga yang dia itu kontrol ke RSUD Kabupaten Wonosobo, ternyata BPS-nya tidak aktif Pak. Akhirnya kembali ke desa, kita juga punya aplikasi Pak untuk ngecek itu namanya 6NG. 6NGO itu dinsos banget ya gue. Di sos, ya. 6NG itu dia itu aplikasi DTKS, data kesejahteraan sosial. Yang sekarang datanya DTSN itu kan. Ya, betul. Nah, di situ ada keterangannya Pak bahwa penerima itu sudah lebih dari desil 5. Nah, ya. Karena kan desil 6 sampai 10 sudah enggak 10 sudah enggak diakomodir kan. Betul, nggih. Nah, sedangkan yang terjadi di warga kami itu yang tadi datang ke kantor desa itu benar-benar membutuhkan. Kalau sudah seperti itu seperti apa? Paling Solusinya? kita mengajukan surat untuk reaktivasi Pak, bahwa kita memastikan bahwa warga tersebut benar-benar warga yang tidak mampu, seperti itu. Sebentar Mas Atur. Iya. Kemarin juga saya ngantar teman ke MPP. Iya. Kayaknya sama deh kita urusannya BPJS yang Iya, dinonaktifkan seperti Iya. itu. Tapi dia masuk di desil ke 7. Otomatis nggak bisa kan? Iya. Cuma kondisinya memungkinkan. Nggak memungkinkan orangnya seperti itu. Desa memang atau desa atau kelurahan mengajukan. Iya. Hanya nanti aktivasi itu kan bukan dari Dinsos tapi dari Dari kementerian. ya, jadi Dinsos hanya sebagai apa? Sebagai channelnya aja. channelnya. Kan itu kan. Betul. Mungkin juga sekalian klarifikasi Pak di sini terkait dengan masyarakat kita yang ada di desa itu kan kebetulan ketika dia berobat tidak punya BPJS dan lain sebagainya mungkin dari pihak rumah sakit ataupun puskesmas diarahkan ke desa Pak. Nek enggak ngono nang desa Nang wae. desa. Nah, Dilempar. pikirannya kan yang di desa itu tinggal input, klik aktif Aktif. gitu Pak. Nah, itu perlu diklarifikasi ke masyarakat bahwasanya desa kami hanya bisa membantu untuk membuatkan surat keterangan tidak mampu dan untuk pengantar mungkin reaktivasi ataupun pengajuan BPJS dan membantu untuk menginput data di aplikasi 6NG. Tapi terkait dengan keputusan nanti mau mendapatkan atau tidak itu bukan di Bukan tempat desa. Bukan desa. Nah, ini biar masyarakat juga tahu gitu kan. Iya. Waduh. Wah, ngeri juga Iya, pemahaman di kondisi sekarang itu ya. Iya. Jadi bahasanya gini gitu, ketika mereka kadang BPJS BPJS, nggak aktif, maka entah itu RSU, puskesmas ataupun jasa kesehatan yang lain itu Desa yang mengarahkan ke desa. desa. Berarti kayak lepas tangan ya? Ya sih nggak Iya. lepas tangan sih, memang benar sebenarnya. Tapi asumsi mereka ketika saya ke desa berarti clear sudah. Sudah masalah itu. Sudah bisa masuk gitulah. Ternyata padahal masih berjenjang toh. Oke, siap. Wah, ini waktunya wis entek iki. Jadi masih banyak yang kita bicarakan ya, 1 jam lebih gitu ternyata. Jadi gini Mas, sebelum tutup. Oke, ya. nanti tak kasih Iya, kesempatan untuk closing monggo. Tapi saya belum closing jadi. Belum ya. Saya belum closing. Nah, jadi PPD di Wonosobo itu beda, Mas. Bedanya piye Mas Eko? Satu, kita memang muda semua, tapi kita juga sering komunikasi dengan yang tua. Yang kedua, kita itu dibimbing penuh, Mas. Sama. Kayak Bu Kadinsos, Pak Kabid, bahkan Pak Bupati. Jadi kayak Dinsos sama pendopo, bahkan sekda, kantor sekretaris daerah itu sudah kayak kantor desa Mas.
Luwih gede ya. Iya, mungkin jadi kayak teman-teman perangkat saya dan teman-teman PPDI itu yang dulunya masuk pendopo Takut. mundur. Sekarang biasa. Sekarang udah biasa. Yang ke Budinsos kita Kayak mundur-mundur ada sekarang jarak biasa. Itu sudah tidak ada jarak sekarang. Jadi ketika itu sudah tidak ada jarak, berarti saya sekarang dan teman-teman PPDI di Wonosobo itu jadi anak kandung temenan. Butuh keluh kesah, bimbingan, nasihat itu ya Bu Kadin, Pak Bupati itu selalu support. Bikin support gitu. Makanya teman-teman kita itu mengembangkan inovasi LOS, Mas. Jadi setiap kita mengembangkan inovasi-inovasi untuk desa, bahkan nanti yang kita rencana besok ya, Mas. Itu satu-satunya Apa kuwi? yang aplikasi ruang desa besok itu satu-satunya di Indonesia. Pertama kalinya. Mungkin singkat, ruang desa itu seperti apa? Ruang desa itu gambarannya mungkin seperti e-katalog. Tapi di situ itu dari penyusunan surat untuk permintaan penawaran dan sebagainya sudah terintegrasi. Dan terintegrasi juga dengan data-data keuangan desa gitu. Jadi di situ gambarannya itu ya kayak kita pengajuan untuk pengadaan barang jasa itu secara terintegrasi seperti itu. Kayak e-processing walaupun kan sing di permen kemarin tak Pilpres. Oh gitu. Ke depan berarti desa itu semakin semakin tertata betul dari sisi pengadministrasian maupun sistem-sistem pengadaannya. Betul. Bagi juga untuk keuangan dan pelayanan publik yang seperti itu. Okay. Mbak Puji, di akhir ada closing yang ingin disampaikan statement. Untuk teman-teman PPDI Kabupaten Wonosobo, saya harap tetap semangat. Belajar dan terus belajar karena kita dihadapkan dengan era digitalisasi. Jangan sampai ketinggalan karena kalau kita ketinggalan semuanya akan berantakan. Betul-betul berantakan karena ketika satu hal saja tidak kita kuasai itu merepotkan diri kita sendiri. Jadi tetap semangat, tetap belajar dan belajar. Tidak ada habisnya untuk belajar. Intinya seperti itu. Siap. Mas Eko? Saya untuk teman-teman PPDI Kabupaten Wonosobo terutama, yang pertama kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali kepurusan kami belum bisa mengakomodir semuanya. Yang kedua, tolong jadilah perangkat desa itu harus benar-benar disyukuri, dinikmati dan dijalani. Dan dijaga ya, dan Mas. dijaga. Karena memang selain tokoh-tokoh yang dulunya itu bukan menjadi primadona, sekarang orang-orang di luar sana banyak sekali yang berminat jadi perangkat desa. Jadi tolonglah bekerja dengan baik, disyukuri apapun itu bentuknya, untuk rezeki insya Allah Tuhan tidak akan pernah mengingkari hal tersebut. Dan selanjutnya adalah terima kasih kepada Bu Kadinsos, Pak Bupati yang telah selalu membimbing kami dan memberi banyak masukan kepada kami, terbuka menerima kami dengan baik. Semoga kami akan lebih banyak lagi berkontribusi untuk Pemda Kabupaten Wonosobo melalui PPDI. Karena memang diakui atau tidak perangkat desa adalah pelaku. Jadi inovasi yang kami berikan kepada Pemda insya Allah akan menjadikan nama yang baik untuk Pemda Kabupaten Wonosobo. Itu. Mas Catur selaku aplikator IT? Ya. Close statement ini, Pak. Iya. Masa opening dari tadi dong. Ya, saya mengucapkan terima kasih pada Purnama City FM yang sudah memberi Citra Topik harus disebut lengkap. Wonosobo banget. Nah, ini ya semoga acara seperti ini juga bisa ditingkatkan lagi, Pak, karena isu di desa itu apa saja ada. Mungkin besok mau membahas yang terkait dengan misal gitu ya Pak, terkait dengan kebudayaan desa dan lain sebagainya. Ya mungkin secara tidak langsung harapan kami juga dengan adanya podcast ini lebih memperkenalkan desa yang ada di Kabupaten Wonosobo dengan segala kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Nah mungkin close statement dari saya, semoga perangkat desa sehat selalu Pak. Amin. Karena dengan perubahan zaman yang ya naik gaji sampai 2% Pak. 2% per 2 tahun ya. Sudah diatur itu. Mungkin itu saja Pak. Oke, terima kasih Mas Atur. Kalau tadi yang masalah bagaimana desa itu diberikan ruang, jangan lupa jangan simak di media online kita, litastopik.com. Berarti Litas Topik ada dua. Ini podcast, Litas Topik podcast sama litastopik.com. Di situ ada rubrikasi kabar desa. Memang kita pengen ngungkap cerita-cerita di desa, kisah-kisah seperti ini kan. Ini kan kita belum tahu. Nah, mungkin nanti setelah ini kita banyak ngobrol di behind the skin-nya. Karena gini Pak,
secara tidak langsung itu kan Desa di Wonosobo itu kan banyak yang bagus Pak. Mesti kayak kemarin Bomiroso ya Pak. Iya. Bomiroso itu dia juara 1 nasional Pak. Terkait dengan keterbukaan informasi publik. Nah, itu belum tahu kita ya. Iya. Nah, oke. Kita up. Kemarin Desa Pakuncen itu mendapatkan juara 2 tingkat provinsi Pak. Terkait dengan konten perlindungan anak. Iya. Itu yuk. Kemarin juga ada lagi yang Watu Malang. Banyu Kembar. Banyu Kembar itu dia masuk 3 besar nasional. Ya. 3 besar nasional. Iya, tahu saya. Kecis? Nah, Kecis itu alhamdulillah itu desa terbesar di Orang wadi ngomong tadi. Terima kasih ya Mas Satur, Mas Eko dan Mbak Puji, ini kita ngobrolnya 1 jam lebih. Asik Kak. Tentunya masih banyak ketika kita bicara masalah desa memang nggak cukup durasi yang seperti ini, tapi bagaimanapun juga kita sudah mendapatkan pemahaman. Depan mungkin kita bisa ketemu lagi untuk bincang-bincang tentang persoalan desa. Dan demikian Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Ternyata persoalan desa itu sekarang sangat-sangat kompleks, dan karena kekompleksannya itu maka dibutuhkan SDM yang mumpuni dari para perangkat desa. Sudah banyak dibahas tadi sama Mas Eko, Mas Catur dan Mbak Puji ya. Kita berharap desa ke depan semakin baik, pelayanan publiknya juga semakin baik, keterbukaan informasinya juga bisa diakses oleh semua pihak. Karena sekarang tidak ada zaman lagi tutup-tutupan seperti itu. Besok ya jangan lupa bahwa hari Jumat kita akan tayang jam 3 sore di Purnama Sidi FM, Citra FM, serta di channel YouTube Lintas Topik. Dan informasi lebih detail bisa juga dibaca di portal berita lintastopik.com. Jadi 4 media kita siapkan untuk kepentingan publik di situ. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.